Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meidina Dwi Putri dengan nomor induk mahasiswa D1B1200057. Saya dari program studi S1 Farmasi 2020 dari Universitas Megareski Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Farmasetika Dasar dengan dosen pengampuh apoteker Safarudin MSI. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang kapsul. Tapi sebelum masuk ke dalam topik materi tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih Farmasetika Dasar itu. Ya, Farmasetika Dasar di sini mempelajari tentang ilmu resep, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Penyediaan obat-obatan di sini mengandung arti pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembentukan dari bahan-bahan obat tersebut. Baik, sekarang saya akan masuk ke dalam topik yang akan saya bawakan, yaitu kapsul. Definisi kapsul menurut Farmakopeia Indonesia ketiga, kapsul adalah bentuk sediaan obat terbungkus cangkang kapsul lunak dan cangkang kapsul keras. Sedangkan menurut Farmakopeia Indonesia edisi keempat, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kerugian kapsul: tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Kapsul tidak bisa dibagi, misal dibagi menjadi setengah. Tidak untuk zat-zat mudah menguap sebab pori-pori cangkang tidak menahan penguapan. Tidak bisa untuk balita karena kapsul terlalu besar untuk balita. Tidak untuk zat-zat yang hygroskopis. Keuntungan dari kapsul yaitu bentuk menarik dan praktis dibawa. Cangkangnya tidak berasa sehingga dapat menutup rasa dan bau yang tidak enak dari obat. Mudah ditelan, cepat hancur dan cepat larut dalam cairan cerna sehingga bahan cepat diabsorpsi usus. Dokter dapat memberikan resep dengan kombinasi dari bermacam-macam bahan obat dengan dosis yang berbeda-beda menurut kebutuhan pasien. Kapsul dapat diisi dengan cepat, tidak memerlukan bahan penolong seperti pada pembuatan pil dan tablet yang mungkin mempengaruhi absorpsi bahan obatnya. Macam-macam sediaan kapsul. Yang pertama, berdasarkan konsistensinya, kapsul terdiri atas dua, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Berdasarkan cara penggunaannya, kapsul terdiri dari 4, yaitu per oral, per rektal, per vagina, topikal. Yang ketiga, berdasarkan tujuan pemakaiannya terdiri atas 2, untuk manusia dan untuk hewan. Cangkang kapsul umumnya terbuat dari gelatin, tetapi juga dapat terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Berdasarkan ukurannya, kapsul terdiri atas 8 ukuran, yaitu dari yang terbesar 000, 00, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang untuk hewan, kapsul terdiri dari 3 ukuran, yaitu 10, 11, dan 12. Ukuran kapsul menunjukkan ukuran volume dari kapsul. Untuk manusia terdapat 8 macam ukuran kapsul yang dinyatakan dalam nomor kode, di mana 000 merupakan ukuran terbesar, dan cara pengisian kapsul ada 3, yaitu dengan tangan yang paling sederhana, kemudian dengan alat bukan mesin. Alat yang dimaksud di sini adalah alat yang menggunakan tangan manusia, dengan alat mesin untuk menghemat tenaga dalam rangka memproduksi kapsul secara besar-besaran. Pengisian cairan dalam kapsul keras. Yang pertama, zat-zat setengah cair atau cairan kental. Misal, ekstrak kental dalam jumlah kecil dapat dikapsul sebagai serbuk sesudah dikeringkan dengan bahan-bahan inert. Tetapi kalau jumlahnya banyak, yang jika dikeringkan membutuhkan terlalu banyak bahan inert, maka dapat dibuat seperti massa pil dan potong-potong sebanyak yang diperlukan. Baru dimasukkan ke dalam cangkang kapsul keras dan direkatkan.
Yang kedua, cairan-cairan. Untuk cairan-cairan seperti minyak lemak, cairan lain yang tidak melarutkan gelatinnya, atau bahan pembuat cangkang kapsul, dapat langsung dimasukkan dengan pipet yang telah ditara. Sesudah itu ditutup kapsul, harus ditutup atau disil supaya cairan yang terdapat di dalamnya tidak bocor atau tidak keluar. Yang B, untuk cairan-cairan seperti minyak yang mudah menguap, kreosot atau alkohol yang akan bereaksi dengan gelatinnya hingga rusak atau meleleh, harus diencerkan terlebih dahulu dengan minyak lemak sampai kadarnya di bawah 40%. Sebelum dimasukkan ke dalam kapsul, kapsul diletakkan dalam posisi berdiri pada sebuah kotak. Kemudian cairan kita diteteskan dengan pipet yang sudah ditara dengan tegak lurus. Setelah itu ditutup. Membersihkan kapsul. Kenapa sih kapsul perlu dibersihkan? Karena salah satu tujuan dari pemberian obat berbentuk kapsul adalah untuk menutup rasa dan bau yang tidak enak dari bahan obatnya. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka bagian luar dari kapsul harus bebas dari sisa bahan obat yang mungkin menempel pada dinding kapsul. Untuk itu, kapsul perlu dibersihkan terlebih dahulu. Kapsul harus dalam keadaan bersih sebelum diserahkan pada pasien, terutama untuk kapsul yang dibuat dengan tangan. Caranya, letakkan kapsul di atas sepotong kain atau linen atau wol, kemudian digosok-gosokkan sampai bersih. Faktor-faktor yang dapat merusak cangkang kapsul. Yang pertama, mengandung zat-zat yang mudah mencair atau higroskopis. Yang kedua, mengandung cairan eutektikum. Yang ketiga, mengandung minyak menguap, kreosot dan alkohol. Yang keempat, penyimpanan yang salah. Penyimpanan yang salah. Di tempat lembab, cangkang menjadi lunak dan lengket serta sukar dibuka karena kapsul tersebut menghisap air dari udara yang lembab tersebut. Di tempat terlalu kering, kapsul akan kehilangan air sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah. Mengingat sifat kapsul tersebut, maka sebaiknya kapsul disimpan dalam ruangan yang tidak terlalu lembab atau dingin kering, dalam botol gelas tertutup rapat yang diberi silika atau pengeringan, dalam wadah plastik yang diberi pengering, dalam glitzer atau strip aluminium foil.